Sebuah kisah dari Mas Oji Pamungkas yang beliau tuliskan dari narasumbernya secara langsung, yang mana beliau bernama Mas Karyo yang mengalami kejadian mistis ketika nyuluh atau berburu katak pada malam hari bersama temannya yang bernama Lek Parman. Untuk nama Lek Karyo dan Lek Parman sendiri bukan nama sebenarnya. Begitu pula untuk nama desa yang nanti saya tulis di dalam cerita ini. Dan ini dia selengkapnya, Sawan dari Sumur Tua Desa Waru di Fakta Sejarah. Bismillah, ini dia selengkapnya. Malam itu belum terlalu larut. Nampak dua orang laki-laki paruh baya sedang sibuk mempersiapkan peralatan berburu mereka. Tombak panjang dengan ujung runcing seperti garpu, senter di kepala, kaleng cat yang diikatkan di pinggang, dan juga gunting yang sudah ada di tangan. Mereka berdua ialah Lek Karyo dan temannya yang bernama Lek Parman. Memang sudah menjadi rutinitas mereka setiap selesai musim panen padi. Mereka akan nyuluh atau mencari katak sawah pada malam hari di area persawahan yang telah selesai dipanen, yang nantinya katak-katak tersebut akan mereka jual kepada pengepul yang kemudian diolah menjadi masakan khas kota mereka, yaitu suike. "Mau cari kemana kita?" tanya Lek Karyo yang sudah bersiap untuk menaiki sepeda ontel mereka. "Sepertinya kita harus cari lokasi lain. Kalau di sekitaran sini katanya sudah mulai jarang," jawab Lek Parman sambil memikirkan lokasi persawahan mana yang akan mereka tuju untuk berburu katak malam ini. "Gimana kalau area persawahan Desa Waru saja? Kita cari di lokasi yang dekat sungai," usul Lek Parman. Memang sudah 3 hari belakangan tidak turun hujan, sehingga membuat hasil buruan mereka mulai menurun, dikarenakan sedikitnya katak yang keluar untuk mencari makan ketika tidak turun hujan. Setelah sepakat, mereka pun bergegas menuju ke area persawahan Desa Waru menggunakan sepeda ontel yang memang menjadi kendaraan andalan mereka. Jarak Desa Waru sendiri lumayan jauh dari desa tempat tinggal Lek Karyo dan Lek Parman tinggal. Setelah beberapa saat kemudian, kini sampailah mereka di area persawahan Desa Waru yang memang menjadi tujuan mereka. Lek Karyo dan Lek Parman pun bergegas menyusuri area persawahan yang baru saja selesai dipanen itu dengan harapan akan mendapatkan banyak katak yang memang menjadi buruan mereka. Cukup lama mereka menyisir hamparan persawahan yang luas tersebut, akan tetapi hasil yang mereka dapatkan pun tak seberapa. "Man, kita nyoba pindah ke tepi sungai aja yuk," ajak Lek Karyo sambil sedikit berteriak. Mendengar ajakan Lek Karyo, Lek Parman pun menyetujuinya dan mulai berjalan mendekati area persawahan yang tepat berada di tepian sungai. Dan dari sini cerita akan lebih terfokus kepada Lek Parman. Dan benar saja, setelah memasuki sepetak sawah yang berada tepat di atas sungai, Lek Karyo pun melihat banyak sekali katak yang berlompatan setelah melihat sorot senter dari kepalanya. "Wah, bagus juga feeling Karyo. Di sini banyak sekali kataknya," gumam Parman, yang sesekali tangannya terus menancapkan ke arah katak yang dilihatnya. Sesekali terdengar teriakan Lek Karyo yang berkata, "Man, di sini banyak banget kayaknya," yang disusul gematawanya yang khas. Akan tetapi Parman hanya diam dan terus fokus memburu katak buruannya itu. Tak berselang lama, keanehan pun mulai terjadi, di mana secara tiba-tiba terdengar suara tawa anak kecil yang entah dari mana asalnya. Parman pun beberapa kali mengedarkan pandangannya untuk mencari tahu dari mana asal suara tersebut. Akan tetapi ia tidak menjumpainya. Namun hal itu tidak terlalu dipikirkan oleh Parman, karena bagi Parman ataupun Lek Karyo sendiri, gangguan dan penampakan makhluk halus seperti itu sudah menjadi hal yang biasa dan sering mereka alami. Cukup lama suara tawa itu terdengar, akan tetapi Parman terus saja mengabaikannya, hingga secara tidak sengaja ekor matanya menangkap penampakan sosok putih sedang berdiri di bawah pohon pisang. Secara refleks, Parman pun mengarahkan pandangannya ke arah pohon pisang tempat sosok berwarna putih itu berdiri. "Pocong!" ucap Parman secara spontan. Bisa dibilang apa yang dilihat Parman sangatlah mengerikan.
yang mana pocong tersebut memiliki wajah berwarna hitam dengan hidung yang terus mengeluarkan darah berwarna hitam pekat. Terlihat pula kedua lubang bagian mata pocong itu bolong dan terus mengeluarkan belatung yang berukuran cukup besar. Amit, Mbak Demit, saya ndak mau mengganggu dan juga ndak mau diganggu. Itulah lafalan mantra konyol yang selalu Parman ucapkan ketika ia melihat sosok makhluk halus. Meskipun perasaan takut mulai menyelimuti, akan tetapi Parman pun tetap berusaha untuk mengabaikan sosok mengerikan yang seakan terus memperhatikannya itu. Hanya saja, langkahnya kali ini tidak lagi fokus pada katak beruanya. Akan tetapi, langkahnya kini ia percepat untuk menjauh dari tempat pocong itu berada. Setelah dirasa sudah cukup jauh dan suara tawa anak kecil itu pun sudah tak terdengar lagi, kini Parman baru teringat akan Karyo, sahabatnya itu, di mana kini ia tidak lagi melihat sorot senter milik Karyo. "Yo, Karyo, di mana kamu?" teriak Parman yang berharap ada sahutan dari sahabatnya itu. "Kowe nang ndi yo?" Akan tetapi, Parman yang mencoba memfokuskan pendengarannya tetap saja tak mendengar sahutan dari Karyo. Hingga pada akhirnya, Parman pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan duduk di pematang sawah sambil menikmati sebatang rokok kretek kesukaannya. Cerita berpindah ke Karyo, yang mana Karyo sendiri juga mengalami kejadian-kejadian yang tak kalah ganjil seperti yang Parman alami. Selama mencari katak beruanya, gangguan seperti suara tak berwujud pun juga menemani langkah Karyo. Akan tetapi, berbeda dengan suara tawa anak kecil yang Parman dengar. Justru suara tangisan anak kecil lah yang Karyo dengar. Akan tetapi, sama seperti Parman, Karyo pun mencoba tak menghiraukan suara tangisan anak kecil tersebut. Karyo tetap saja fokus mencari binatang malam buruannya itu. Cekrak, suara gunting yang memotong leher katak sesekali terdengar. Jangankan suara tangis anak kecil, suara tangisan ibunya dompet pun aku gak peduli kalau kodoknya sebanyak ini, gumam Karyo. Memang kata-kata yang dijumpai Karyo malam itu sedikit tidak wajar. Selain jumlahnya yang sangat banyak, bisa dibilang ukurannya pun lebih besar dari kata-kata pada umumnya. Akan tetapi hal itu tidak terlalu dipikirkan oleh Karyo. Justru ia merasa sangat semangat. Sampai pada akhirnya, terdengar suara ledakan yang cukup keras, terdengar dari sungai yang tidak jauh dari tempat Karyo mencari katak. Sesaat Karyo pun celingukan, mencari asal suara ledakan itu. Dan suara ledakan itulah yang akhirnya menyadarkan Karyo kalau ia telah terpisah dari Parman dan tak melihat lagi sorot cahaya senter milik temannya itu. Kemana Parmannya? Batin Karyo yang terus menyorotkan lampu senter di kepalanya itu ke segala arah dengan harapan akan ada balasan dari Parman. Akan tetapi, cukup lama ia memperhatikan sekeliling, tetap saja Karyo tidak melihat adanya sorot lampu milik Parman. Hingga teriakan nama Parman pun keluar dari mulutnya beberapa kali, akan tetapi tidak ada jawaban dari Parman. "Aku di sini, Le." Terdengar suara parau yang entah dari mana datangnya yang menjawab teriakan Karyo. Akan tetapi bukannya merasa lega, Karyo justru merasa merinding. Karena Karyo sendiri tahu kalau suara itu bukan suara milik Parman. Karyo pun kembali dibuat celingukan, mencari asal suara tersebut. "Siapa itu, woi?" teriak Karyo dengan nada sedikit bergetar, yang kemudian terdiam. Akan tetapi hanya senyap, tidak ada jawaban. Jangankan suara orang, suara binatang malam seperti jangkrik pun tidak Karyo dengar. Karyo pun mencoba menenangkan diri dengan menyalakan sebatang rokok. Dan setelah beberapa hisapan, ia pun melihat ke jam tangan berwarna kuning keemasan yang melingkar di tangan kirinya. Jam menunjukkan 11.15 malam. Melihat waktu yang sudah cukup larut malam, Karyo pun kembali melihat kaleng cat yang ia gunakan untuk wadah katak buruannya. Nampak kaleng cat itu sudah hampir penuh terisi katak yang sudah tidak memiliki kepala. Hingga akhirnya Karyo pun memutuskan untuk kembali menyusuri lokasi yang tadi ia lewati dengan harapan bertemu Parman sekalian pulang. Cerita kembali ke Parman, yang mana setelah merasa cukup beristirahat dan menghabiskan sebatang rokok, Parman pun memutuskan untuk lanjut mencari katak buruannya.
Akan tetapi baru saja ia berjalan beberapa langkah dan mendapatkan beberapa ekor katak lagi, lagi-lagi langkahnya harus terhenti. "Pulang, jangan bunuh anak-anakku." Terdengar dengan jelas suara wanita yang menyuruhnya untuk pulang. Dan lagi-lagi, Parman pun harus dibuat celingukan untuk mencari di mana suara itu berasal. Namun lagi-lagi Parman tidak menjumpai siapapun. Yang nyatanya, malam itu hanya ia sendirian di tengah persawahan bersama katak-katak yang menjadi buruannya. Menyadari banyaknya keganjilan dan gangguan dari makhluk halus yang ia alami malam ini, akhirnya Parman pun memutuskan untuk pulang dan kembali menyusuri petak demi petak sawah yang tadi ia lalui. Dengan langkah yang sedikit lebih cepat, Parman pun terus berjalan. Akan tetapi sudah cukup lama ia berjalan, ia masih belum melihat tempat ia dan Karyo memarkirkan sepeda ontel mereka. Apa mungkin aku tadi berjalan sejauh ini? Batin Parman yang menghentikan langkahnya sambil mengedarkan pandangannya dan berharap bisa melihat keberadaan Karyo. Hal yang tak jauh berbeda juga dialami Karyo, yang mana sepanjang perjalanan ia hanya melihat luasnya hamparan sawah dan rimbunan pohon bambu yang tumbuh di sepanjang tepian sungai yang ia lalui. Perasaan Karyo pun kian diselimuti rasa mencekam tatkala ia menyadari kalau suasana malam itu berbeda, di mana tebalnya kabut sehingga membuat pandangannya kian terbatas. Bahkan malam itu yang harusnya terang bulan, nyatanya sang bulan pun tak menampakkan keberadaannya. Aneh, tidak biasanya ada kabut setebal ini, gumam Karyo yang terus mengedarkan pandangannya berhadapan melihat lokasi desa Waru tempat ia memarkirkan sepedanya. Karyo yang hendak duduk untuk beristirahat pun membatalkan niatnya ketika dari kejauhan terlihat cahaya remang yang berada cukup jauh dari tempatnya berdiri. Karyo yang yakin kalau itu Parman pun lantas berteriak memanggilnya. "Man, Parman, aku di sini. Aku nang kene, Man," teriak Karyo yang berlari mendekati cahaya tersebut sambil memainkan sorot senter di kepalanya dan berharap Parman akan melihat keberadaannya. Akan tetapi, keanehan pun kembali Parman alami, yang mana suara teriakannya itu seperti menggema dan memantul sehingga terdengar berulang-ulang. Padahal ia sendiri sedang berada di area terbuka yang tidak mungkin suara teriakannya itu bisa menggema. "Sialan, tempat apa ini?" ucap Karyo yang berhenti untuk kembali mengatur nafasnya setelah lelah berlari. Di sisi lain, Parman yang sedang beristirahat pun mulai menyadari kalau ia sedang tersesat dan berusaha tenang menenangkan pikirannya. Sebatang rokok pun kembali ia nyalakan sambil berpikir dan kembali mengingat posisinya saat ini. Akan tetapi, belum juga perasaannya tenang, Parman pun kembali dikejutkan dengan kehadiran seekor ular yang melata mendekatinya yang sedang duduk di pematang sawah. Ular tersebut tidaklah besar, akan tetapi nampak dengan jelas ada keanehan di ular tersebut, yang mana ular tersebut berwarna putih mulus tanpa corak dan memiliki 2 kepala. Melihat keanehan tersebut, Parman pun memutuskan untuk kembali berjalan dan sesekali memanggil nama Parman. Akan tetapi, lagi-lagi panggilannya sia-sia. Jangankan jawaban suara dari Parman, bahkan suara binatang malam pun seakan enggan menjawab teriakan Parman. Yang ada hanya gelap dan senyap. Bahkan, hembusan angin malam pun tak Parman rasakan. Di tengah perasaan yang mencekam, entah bagaimana, Parman pun memiliki pemikiran yang sebenarnya cukup logis. Parman pun memilih berjalan, menyusuri tepian sungai, dan berjalan ke arah hulu sungai dengan harapan akan sampai ke desa Waru. Akan tetapi, kenyataannya tak seperti apa yang Parman harapkan. Justru dari sinilah teror yang sebenarnya baru akan Parman alami. Cukup lama Parman berjalan di bawah rimbunya pohon bambu yang tumbuh di tepian sungai. Kebun pisang dan kebun singkong yang ditanam warga sudah ia lalui. Akan tetapi nyatanya ia belum juga menjumpai desa yang ia cari. Justru keanehan pun kembali ia jumpai, di mana ia mulai menyadari kalau sebenarnya sedari tadi ia hanya berjalan berputar-putar di lokasi tersebut. Pertanyaan demi pertanyaan pun bermunculan di pikiran Parman. Bagaimana ia bisa berputar-putar di tempat itu?
sedangkan dari tadi ia berjalan tidak sekalipun berbelok arah. Tempat apa ini sebenarnya? Gumam Parman sambil memperhatikan tanaman singkong dan juga rerumputan yang telah terkoyak, yang membuat ia semakin yakin kalau tempat itu benar-benar baru saja ia lewati. Di tengah-tengah keputusasaan, Parman pun memaksakan kakinya untuk tetap lanjut berjalan, meskipun ia sendiri mulai ragu apakah ia akan bisa keluar dari tempat itu atau tidak. Hingga tak berapa lama, sorot dari senternya pun mengarah ke arah sumur tua, yang mana sumur tua tersebut terbuat dari susunan kayu sebagai pembatasnya. Sumur itu tepat berada di tepi sungai dan dikelilingi beberapa pohon yang cukup besar, dan terdapat satu pohon randu yang berukuran sangat besar tumbuh tepat di samping sumur tua itu, sehingga tempat itu pun cukup membuat bulu kuduk Parman berdiri ketika harus melewati tempat tersebut. Akan tetapi, entah kenapa, baru beberapa langkah Parman melewati sumur tersebut, tiba-tiba rasa haus yang luar biasa ia rasakan. Parman yang tidak membawa persediaan air minum pun memutuskan kembali ke sumur tua yang baru saja ia lewati, dengan maksud untuk minum di sumur tersebut. Sial, kenapa tidak ada timba airnya? Ucap Parman spontan ketika tidak menjumpai ada timba air di sekitar sumur tersebut. Parman pun dibuat terkejut bukan main ketika ia melihat ke dalam sumur tua itu, yang mana sumur itu bukan hanya berisi air, melainkan terdapat katak berukuran sangat besar ada di dalam sumur tersebut. Tidak hanya itu saja, bahkan ratusan katak yang berukuran kecil pun terlihat menempel di dinding-dinding sumur yang terbuat dari susunan kayu itu. Parman yang terkejut melihat penampakan yang tidak wajar itu pun seketika badannya tersentak ke belakang dan badannya membentur pohon randu besar yang ada di belakangnya. Badan Parman pun kini mulai lemas dan terduduk tepat di bawah pohon randu besar. Kepalanya pun merasa pusing luar biasa dan pandangannya pun mulai meremang. Dan sebelum Parman benar-benar kehilangan kesadarannya, ia pun harus kembali menyaksikan penampakan yang mengerikan. Antara masih tersadar dan tidak, dalam penglihatannya, Parman melihat dirinya sendiri sedang berdiri memegang golok berukuran besar, berdiri di hadapan kedua anak dan istrinya, yang dalam keadaan terduduk dan tangan terikat ke belakang. Dan satu persatu Parman pun menggorok keluarganya tersebut dengan parang besar yang dipegangnya, mulai dari anak pertamanya, anak kedua, hingga yang terakhir istrinya. Darah pun terlihat menggenang di sekitar jasad anak dan istrinya yang tanpa kepala itu. Menyaksikan pemandangan mengerikan itu, badan Parman pun terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Parman pun berteriak sekencang-kencangnya, sehingga nampak otot-otot kebiruan dari lehernya, meski nyatanya suara teriakan itu tidak pernah keluar dari dalam mulutnya, seakan hanya tercekat di tenggorokan. Hanya air mata tak henti-hentinya keluar dari kedua matanya, yang seakan-akan kejadian yang baru saja ia saksikan benar-benar terjadi. Seakan tenaga Parman benar-benar sudah habis. Perlahan-lahan Parman pun benar-benar kehilangan kesadaran. Sedangkan hal yang tak jauh mengerikan juga dialami Karyo, di mana di tengah-tengah kebingungannya untuk mencari jalan untuk menuju ke Desa Waru, di tengah langkahnya yang tidak pasti, ia kembali mendapatkan gangguan dari sosok-sosok yang tak kasat mata di tempat tersebut, di mana ia mendengar ada suara orek-orekan katak yang begitu keras dan menggema. Bahkan suara itu terdengar tidak hanya sekali, melainkan berulang-ulang. Mengalami hal tersebut, Karyo pun hanya bisa kembali berlari tanpa arah tujuan yang pasti. Ia sudah tidak peduli apakah ia berlari ke arah yang tepat atau justru ia berlari semakin menjauh dari Desa Waru. Yang ada di pikirannya saat ini hanya berlari dan menjauh dari tempat tersebut. Entah berapa lama dan sudah berapa jauh Karyo berlari, kini ia benar-benar sudah kelelahan. Keringat yang terus bercucuran kini telah membasahi sekujur badannya. Deru nafas yang tak beraturan pun begitu jelas terdengar keluar dari mulut dan hidungnya. Sial, tempat apa ini sebenarnya? Ucap Karyo sambil berusaha mengatur nafasnya kembali. Pandangannya pun terus menyisir ke sekitar, berharap melihat ada tanda-tanda pemukiman di sekitar. Namun nyatanya, pandangannya yang terbatas hanya melihat hamparan sawah
yang tertutup pekatnya kabut. Karyo pun semakin dibuat khawatir tatkala ia menyadari kalau senter di kepalanya kini mulai redup. Ia pun kembali melihat ke arah jam tangannya yang kini sudah menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Karyo yang sudah benar-benar kehabisan tenaga dan putus asa pun memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat dan hanya berharap sinar mentari pagi akan segera tiba. Dengan langkah yang mulai terasa berat serta dahaga yang sedari ia rasakan, Karyo pun memutuskan berjalan hingga akhirnya ia pun melihat ada gubuk kecil dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Setelah meletakkan kaleng cat yang berisi katak buruannya, Karyo pun langsung merebahkan badannya. Rasa lelah yang benar-benar sudah ada di puncaknya membuatnya lupa akan sahabatnya, Parman. Baru beberapa saat merebahkan badannya dan memejamkan mata, ia pun benar-benar sudah terlelap dalam tidurnya. Hingga pagi pun tiba. Sinar matahari pagi yang menerpa wajahnya seakan memberikan dekapan hangat yang membuat Karyo pun kian lelap. Mas, bangun. Sayup-sayup suara itu terdengar di telinga Karyo yang masih tertidur. Perlahan-lahan Karyo pun membuka mata dan terkejut setelah melihat ada beberapa orang sudah mengerubunginya. "Mas, ngapain tidur di sini, Mas?" tanya salah seorang dari mereka. Sesaat Karyo pun masih terdiam sambil mengusap kedua matanya dan berusaha kembali mengingat apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Pagi itu Karyo sempat membuat orang-orang yang berada di sawah gempar, di mana warga mengira kalau Karyo sudah meninggal. Sebelum pada akhirnya para petani itu pun memberanikan diri untuk mengecek keadaan Karyo yang ternyata sedang tertidur. Setelah sepenuhnya sadar, Karyo pun mulai menjelaskan kepada orang-orang di sana apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Mulai dari apa penyebabnya ia berada di sana, hingga keanehan-keanehan yang ia alami. Tak lupa Karyo juga menceritakan kalau ia telah terpisah dengan Parman, sahabatnya. Namun orang-orang hanya diam dan saling menatap satu sama lain mendengar penjelasan Karyo. "Benar, Pak. Saya di sini karena tadi malam hanya mencari katak," ucap Karyo kembali untuk meyakinkan mereka. Setelah melihat tatapan mata orang-orang di sana yang seakan curiga kalau Karyo orang yang mau berbuat salah, untuk membuktikan ucapannya, Karyo pun mengambil kaleng cat yang ia gunakan untuk tempat menyimpan katak-katak buruannya. Akan tetapi, Karyo pun dibuat kaget bukan kepalang setelah membuka kaleng tersebut. Kaleng cat yang harusnya berisi katak buruannya tadi malam, nyatanya kini isinya berubah menjadi batu kali yang berukuran sebesar jempol kaki orang dewasa. Beruntung bagi Karyo melihat ekspresinya yang seakan benar-benar terkejut dengan apa yang ia alami. Warga pun percaya dengan apa yang dikatakan Karyo. "Mungkin temanmu sudah pulang kali, Mas," tanggap salah seorang warga yang bernama Pak Yitno. "Iya, semoga saja, Pak. Soalnya dari tadi malam saya sudah berusaha mencari dan memanggil-manggil namanya tapi tidak ketemu," jawab Karyo yang masih dengan ekspresi kebingungan. Dengan senang hati, Pak Yitno pun bersedia mengantarkan Karyo ke tempat ia dan Parman memarkirkan sepeda ontel mereka tadi malam. Baru beberapa saat berjalan, Karyo pun sudah dapat melihat 2 sepeda ontel yang terparkir di bawah pohon di pinggir jalan masuk Desa Waru. "Ini benar sepeda Mas Karyo?" tanya Pak Yitno setelah sampai di jalan tempat Karyo dan Parman memarkirkan sepeda mereka tadi malam. "Iya, Pak. Tapi kok sepeda Parman masih di sini? Apa dia juga belum pulang?" Kini Karyo yang bertanya kepada Pak Yitno dengan raut wajah khawatir. Sejenak Pak Yitno diam sebelum ia kembali bertanya kepada Karyo, "Apa Mas Karyo tadi malam menjumpai sumur dari kayu yang ada di pinggir sungai?" "Tidak, Pak. Tadi malam saya mencari katak hanya di area persawahan, tidak sampai ke tepian sungai," jawab Karyo. Secara tiba-tiba Pak Yitno pun mencegah 2 orang yang kebetulan lewat, yang mana kedua orang tersebut bernama Lek Kasim dan Lek Darmo, yang juga warga Desa Waru dan masih bertetangga dengan Lek Yitno. Sesaat Lek Yitno pun menceritakan apa yang baru saja Karyo alami kepada kedua orang tersebut. Di akhir ceritanya, Pak Yitno pun mengajak mereka untuk mendatangi sumur yang ada di tepi sungai.
Tanpa bertanya, Lek Kosim dan Lek Darmo pun mengiyakan ajakan Pak Yetno. Seakan mereka berdua sudah tahu akan maksud ajakan Pak Yetno mengajak ke sumur tua itu. Di tengah perjalanan menuju sumur yang mereka maksud, Pak Yetno pun bercerita kalau bisa jadi Parman ada di sana. Karena sudah beberapa kali kejadian ada orang yang berasal dari luar desa yang sama seperti Karyo dan Parman ketika sedang berburu binatang malam tersesat pada pagi harinya diketemukan di area sumur tersebut. Warga desa Waru dan desa sekitar pun sudah tahu akan keangkeran sumur tersebut karena sudah banyak warga yang mengalami keganjilan ataupun gangguan ketika berada di lokasi sumur tua itu. Meskipun warga desa tahu kalau sumur tua itu angker, akan tetapi warga selalu mengambil air di sana ketika musim kemarau tiba. Hal itu dikarenakan ketika kemarau panjang dan sumur-sumur warga desa sudah mulai kering, sumur tua itu selalu penuh dengan air meskipun terus-menerus diambil warga. Seakan-akan air di sumur tersebut tidak pernah berkurang. Pak Yetno pun lanjut bercerita kalau almarhum bapaknya juga pernah mengalami kejadian aneh ketika hendak mengambil air di sana, di mana ketika itu sedang musim kemarau panjang. Almarhum bapak Pak Yetno yang bernama Mbah Karno hendak mengambil air pada malam hari. Bukan tanpa alasan, Mbah Karno memilih mengambil air pada malam hari. Hal itu dikarenakan kalau pada pagi sampai sore hari akan banyak warga yang mengambil air di sana, sehingga mau tidak mau warga harus antri dan bergantian untuk menimba air. Dan atas dasar itulah Mbah Darmo memutuskan mengambil air pada malam hari menggunakan obor sebagai penerangan dan 2 jerigen kosong yang ia pikul. Berangkatlah ia melewati beberapa petak sawah untuk mencapai lokasi sumur tersebut. Akan tetapi betapa terkejutnya Mbah Karno setelah sampai di sana ketika ia melihat sumur yang biasanya penuh dengan air malam itu secara tiba-tiba kosong. Bahkan dengan cahaya dari obor yang ia bawa, Mbah Karno dapat melihat dengan jelas tanah di dasar sumur tersebut. Bukan sampai di situ saja. Di tengah keheranannya, Mbah Karno pun kembali dikejutkan dengan suara tanpa sosok yang menyuruhnya untuk pulang dan kembali lagi besok pagi. Mendengar suara itu, seketika itu juga Mbah Karno langsung pulang ke rumah dengan jerigen kosong yang masih dipikulnya. Mbah Karno yang masih penasaran dengan kejadian yang tadi malam ia alami, pagi harinya pun kembali mendatangi sumur tua itu. Dan betapa terkejutnya Mbah Karno ketika melihat sumur itu sudah penuh dengan air. Belum puas Karyo mendengar cerita dari Pak Yetno, kini sampailah mereka ke sumur tua yang diceritakan Pak Yetno. Dan benar saja apa yang menjadi dugaan Pak Yetno, di mana terlihat Parman yang sedang tergeletak dengan kepala bersandar ke batang pohon randu besar yang ada di dekat sumur. Dengan panik, Karyo pun berusaha membangunkan Parman yang wajahnya terlihat sudah pucat. "Man, bangun Man, kenapa kamu tidur di sini?" ucap Karyo sambil menepuk-nepuk pipi Parman. Hingga secara perlahan-lahan kesadaran Parman pun mulai pulih. "Yok, tadi malam kamu di mana?" ucap Parman gelagapan. Belum sempat Karyo menjawab pertanyaan Parman, Pak Yetno pun mengusulkan untuk membawa Parman pergi dari tempat itu. Sudah, ceritanya nanti saja Man. Lebih baik kita pergi dari sini. Nanti kamu bisa beristirahat dulu di rumah saya, ucap Pak Yetno yang kemudian membantu Parman untuk berdiri. Nampak ada sedikit bekas darah yang menempel di kerah baju milik Parman, yang mana darah itu berasal dari kepala Parman yang sedikit terluka karena terbentur pohon randu tadi malam sebelum ia pingsan. Akan tetapi, keanehan pun kembali mereka jumpai, di mana kaleng cat yang Parman bawa dan seharusnya berisi katak, nyatanya pagi itu isinya berubah menjadi kulit kerang. Karyo yang sudah mulai paham akan kejadian yang mereka alami tadi malam pun tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut dan langsung membuang kaleng cat tersebut. Sesampainya di rumah Pak Yetno, Parman dan Karyo pun disuguhi teh hangat oleh istri Pak Yetno agar lebih tenang. Sesaat kemudian, Parman yang mulai merasa tenang dan pulih
pun mulai menceritakan apa yang tadi malam ia alami. "Kamu sendiri tadi malam kemana sih, Yok? Aku sampai capek nyari-nyari kamu dan manggil-manggil, tapi gak kamu jawab," tanya Parman setelah bercerita. "Bukan cuma kamu, Man. Tadi malam aku juga kebingungan mencarimu," sahut Karyo. Mendengar cerita Karyo dan Parman, Pak Yitno dan beberapa tetangga Pak Yitno yang datang pun merasa heran dengan apa yang baru saja Karyo dan Parman alami. Hal itu dikarenakan jarak antara gubuk tempat Karyo tertidur tadi malam dengan sumur tempat Parman ditemukan pingsan tidaklah terlalu jauh. Yang harusnya tadi malam ketika mereka memanggil satu sama lain, mereka akan saling dengar. Meskipun begitu, sebenarnya untuk Pak Yitno dan warga desa Waru sendiri, peristiwa itu tidaklah terlalu membuat mereka terkejut, dikarenakan mereka tahu kalau tempat itu memang terkenal angker dari dulu. "Kalian masih beruntung, Mas, masih hidup," ucap seorang laki-laki paruh baya yang juga salah satu tetangga Lek Yitno. "Maksudnya beruntung gimana, Pak?" tanya Karyo yang kebingungan mendengar ucapan si laki-laki yang berdiri di hadapannya itu. "Dulu juga pernah ada kejadian seperti ini. Pemuda dari kampung sebelah ditemukan meninggal di tempat itu ketika mencari burung," jawab laki-laki paruh baya itu. Mendengar jawaban itu, Parman dan Karyo pun benar-benar terkejut. Seketika dalam batin mereka pun mengucap syukur karena masih selamat. Setelah kondisi Parman sudah membaik, Karyo dan Parman pun memutuskan untuk berpamitan pulang, dikarenakan khawatir kalau keluarga mereka di rumah akan kebingungan mencari mereka karena tidak kunjung pulang. Di perjalanan pulang, Parman pun meminta Karyo untuk tidak menceritakan perihal kejadian mengerikan yang mereka alami tadi malam kepada keluarga mereka, karena mereka tidak mau membuat anak dan istri mereka khawatir. "Terus kita mau buat alasan apa, Man? Kita sudah semalam tidak pulang ini," tanya Karyo. "Bilang saja kalau kita tadi malam nonton pertunjukan wayang di kampung sebelah. Karena jarak yang lumayan jauh dan sudah kemalaman, jadi nginep di musola," jawab Parman. "Lah tapi luka di kepalamu itu gimana?" "Udah gak apa-apa, ini cuma luka sedikit kok." "Ya wes, aku ngikut aja, Man," jawab Karyo yang kemudian mengajak Parman untuk kembali mengayuh sepeda tua mereka. Hampir 1 minggu setelah kejadian itu, Parman dan Karyo pun tidak pernah bertemu lagi. Meskipun mereka tinggal satu kampung, akan tetapi jarak antar rumah mereka lumayan jauh. Ditambah lagi setelah kejadian mengerikan yang mereka alami malam itu, baik Karyo maupun Parman masih enggan untuk mencari katak lagi. Sampai pada suatu pagi, Karyo pun mendapat kabar dari istrinya kalau Parman sedang sakit parah. Dan dari kabar yang beredar, Parman menderita sakit yang tidak wajar. Seketika Karyo pun kembali teringat akan kejadian mengerikan yang ia dan Parman alami beberapa hari yang lalu. Dalam benak Karyo berpikiran kalau mungkin sakitnya Parman ada kaitannya dengan peristiwa malam itu. Pada malam harinya, sehabis maghrib, Karyo yang khawatir dengan keadaan Parman pun bergegas ke rumah sahabatnya itu. Nampak beberapa kerabat Parman, istri dan kedua anaknya, sedangkan Parman sendiri hanya terbaring lemas di tempat tidur. "Sebenarnya Parman sakit apa, yuk?" tanya Karyo kepada Suti, istri Parman. "Gak tahu juga, Kang. Awalnya dia hanya demam tinggi, terus kalau tengah malam sering teriak-teriak seperti orang ketakutan," jawab Suti sambil memijat kaki suaminya itu. "Apa sudah diperiksakan ke dokter?" tanya Karyo kembali. "Sudah, Mas Karyo. Malahan sudah 2 kali. Nah, tapi nyatanya tidak ada perubahan. Bahkan dari Pak Kiai sampai orang pinter sudah saya datangi, tapi belum juga ada hasilnya, Kang." Di tengah perbincangan antara Suti dan Karyo, tiba-tiba anak kedua Parman ikut berbicara. "Kemarin malam saya lihat ada katak besar yang menempel di punggung Bapak," ucap anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun itu. "Katak?" tanya Karyo, sedikit tercengang mendengar cerita anak Parman. Istri Parman pun menjelaskan kalau kemarin malam ketika ia sedang memapah Parman hendak ke kamar mandi, tiba-tiba anaknya berteriak dan berucap
kalau ada katak besar menempel di punggung bapak. Sedangkan Suti sendiri tidak melihat katak yang anaknya maksud. Bukan hanya itu saja. Istri Parman juga bercerita kalau pada malam sebelum Parman demam tinggi, sempat terdengar suara seperti ketukan di sekeliling rumah mereka. Parman dan Suti yang penasaran akan suara itu, akhirnya keluar rumah mencari tahu dari mana sumber suara itu. Dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui apa yang ada di luar, yang ternyata ada ratusan ekor katak yang menabrak dinding rumah mereka yang terbuat dari papan kayu. Seakan-akan mereka berusaha untuk masuk ke dalam rumah mereka. Mendengar penjelasan Suti, Karyo pun semakin yakin kalau sakitnya Parman memang ada kaitannya dengan peristiwa yang mereka alami beberapa hari lalu. Dan Karyo sendiri sempat ingin menceritakan apa yang mereka alami waktu itu. Akan tetapi, hal itu ia urungkan dikarenakan ia yang merasa tidak enak karena ada kerabat Parman. Sampai tiba-tiba, kejadian mengejutkan pun terjadi. Parman yang awalnya terbaring lemas di tempat tidur, secara tiba-tiba duduk dan berteriak ketakutan. Tolong aku yo, aku mau dimakan yo, teriak Parman dengan mata melotot dan wajah ketakutan. Seketika hal itu membuat orang di sana menjadi panik, tak terkecuali Karyo. Tenang Man, tidak apa-apa, aku di sini. Apa yang kamu lihat? Cercah Karyo yang juga panik melihat tingkah Parman. Karyo pun bergegas mendekap badan Parman yang mulai basah dengan air keringat. Suti pun bergegas ke belakang dan mengambil segelas air putih dan membasuhkannya ke muka Parman, yang seketika itu pula membuat Parman perlahan-lahan menjadi tenang dan kembali terlelap tidur. Meskipun masih terdengar deru nafas yang tidak beraturan. Hampir setiap malam Kang Parman selalu begitu, Kang, ucap Suti sambil meletakkan gelas di atas meja yang ada di samping tempat tidur. Suti lanjut bercerita, setiap Parman histeris seperti tadi, ia hanya bisa membasuh muka suaminya itu dengan air yang dicampur garam krosok pemberian dari Tukun yang beberapa hari lalu ia datangi. Meskipun garam tersebut tidak bisa menyembuhkan Parman, setidaknya bisa membuat Parman kembali tenang ketika secara tiba-tiba ia mulai histeris dan ketakutan. Bukan tanpa alasan Parman tidak dibawa ke rumah sakit, akan tetapi masalah ekonomilah yang membuat Parman hanya bisa mendapatkan pengobatan seadanya. Setelah cukup lama Parman benar-benar sudah terlelap tidur, Karyo pun memutuskan untuk pamit pulang. Melihat keadaan temannya itu, Karyo pun tidak tinggal diam. Sebagai seorang teman pun ikut berusaha mencarikan pengobatan untuk Parman, meskipun hanya melalui pengobatan non-medis. Lebih tepatnya, melalui orang pintar yang dianggap ahli dalam hal supranatural. Sudah 2 orang pintar yang Karyo datangi untuk mengobati Karyo, akan tetapi belum juga ada yang mampu menyembuhkan Parman. Dan sudah hampir 1 bulan Parman sakit. Badannya yang dulu tegap dan berisi kini kurus akan tinggal tulang yang dibalut kulit. Sampai pada akhirnya ada salah satu kerabat Parman yang tahu kalau ada seorang kiai yang bisa mengobati penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan makhluk halus dan mengajak Parman untuk berobat di sana. Dan benar saja, hampir 1 minggu Parman menjalani pengobatan di sana. Alhamdulillah, perlahan-lahan Parman pun sembuh dan sehat kembali. Dan dari Pak Kiai tersebutlah akhirnya diketahui kalau Parman kena sawan, yang mana ia diikuti salah satu sosok yang menempati sumur tua yang mereka datangi untuk mencari katak bersama Karyo beberapa waktu lalu. Dan sampai di sini kisahnya. Terima kasih Mas Oji Pamungkas, terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau dalam membacanya ya, mohon maaf. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.